Jadi waktu bertobat itu saya ingat waktu saya di pesawat, saya dijamah Tuhan. Setelah datang dari satu yayasan training center tuh Lawang Bible Training Center. Oke. Nah itulah di pesawat itu saya dijamah Tuhan, itu betul-betul saya merasa merdeka, lepas dari masa lalu saya. Karena 31 tahun kan saya hidup dalam tekanan, sakit jiwa saya, bukan gila gitu, tapi jiwanya sakit, fisik juga sakit. Nah waktu dibebaskan itu, di pesawat itulah secara impresi saya dengar Tuhan bilang, masih banyak orang seperti kamu harus pedulikan mereka. Dan Tuhan kasih itu mungkin dalam bentuk belas kasihan yang sangat kuat gitu ya. Jadi dasar pertama saya cuma mengasihi dan bisa mengampuni permasalahan diri saya yang 31 tahun saya tertekan. Dan itu terus berkembang sampai di rumah saya praktek itu. Nah, saya lihat revival di rumah itu. Halo sahabat Bible and Coffee, kita jumpa lagi ya dalam episode bulan ini dan kita kehadiran seorang hamba Tuhan yang sangat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena saya sendiri mencicipi ya pelayanan daripada beliau ya, dan beliau ini berkecimpung atau melayani orang-orang yang dalam tanda kutip itu khusus. Mungkin saya waktu itu juga khusus ya, sempat mencicipi pelayanan khusus beliau. Nanti kita cerita ya khususnya maksudnya apa ya? Nanti sahabat Babel Cafe akan mendengarkan khususnya itu apa. Ya, jadi saya sempat kalau saya nggak salah ingat tuh 1 bulanan saya ada di pelayanan tersebut dan itu macam-macam yang saya alami di sana. Nanti Pastor Anthony akan memperkenalkan beliau ini. Oke, jadi silakan. Jadi mungkin buat kita yang ada di Rock Ministry, beliau ini tentu aja udah nggak asing lagi. Salah satu penatua kita, salah satu pemimpin kita, gembala juga buat kita dan mentor buat kita, Pastor Frankie Utana ya, kita kasih welcome Om. Atau mungkin ya kita panggil Om Frankie. Iya, mungkin yang kita biasa panggil Om Frankie. Ya. Nah, mungkin kalau buat sahabat yang mungkin nggak familiar dengan Rock Ministry ya, nah ini sekaligus mungkin bisa dibilang kayak kenalan atau sekaligus dengan Rock Ministry. Iya ya, mengenal salah satu tokoh di dalam Rock Ministry, sekaligus salah satu pelayanan yang unik yang tadi saya katakan khusus. Ya, kalau saya bilang ya selama ini cukup menginspirasi ya, atau kalau mungkin nggak berlebihan saya bilang legendaris gitu ya, legend ya di dalam Rock Ministry, yaitu sebuah pelayanan yang kalau di kalangan kami itu terkenal dengan nama pelayanan Gunung Kidul 12. Gunung Kidul 12. Nah, mungkin di awal-awal nih Om, mungkin atau mungkin Pastor Henry dulu mungkin ya. Cerita dikit? Sedikit cerita ya mungkin ya, cerita dikit apa sih, overview dikit gitu ya, supaya at least teman-teman yang nonton ini punya gambaran dulu pelayanan Gunung Kidul 12 ini apa, dan apa yang bikin ini tuh sebuah pelayanan yang spesial. Jadi paling susah kata Ramuni cerita kalau orangnya ada. nervous ya. Iya, nggak boleh bohong. Jadi gini, sahabat Bible and Coffee. Jadi saya itu di awal tahun 90-an. Iya. Which is orang tua saya yang dalam tanda kutip itu menyuruh saya untuk datang ke tempat yang tadi Pastor Anthony sebut dengan Gunung Kidul 12. Anyway itu alamat rumah. Iya. Dari Om Frankie sendiri mengatakan itu sebuah singkatan GK12 Generasi Kristus Murid 12. Wow. Jadi waktu itu saya ada di sana lebih dari 12. 12 murid ya. Dan yang saya sampai sekarang tidak akan pernah bisa lupa adalah berbagai macam latar belakang. Itu yang pertama. Dari berbagai suku, berbagai latar belakang pendidikan, ya, sosial. Dan kemudian kami pertama itu yang paling terasa adalah disiplin secara kehidupan seharian. Oke. Jadi dari pagi jam subuh bangun jam berapa, ya, alarmnya itu pun spesial, Pastor Anthony. Oke. Jadi nggak pakai ayam berkokok 3 kali, ya. Jadi tidak pakai alarm yang digital pun, yaitu dengan Om Frankie itu bernyanyi di
ruangan atasnya. Itu alarmnya, jadi kita mesti bangun. Itu jadi alarmnya setiap pagi beda bunyinya ya? Tergantung lagu hari itu kan. Nah, kemudian kita harus beberes-beres dan ada chapel pagi ya, ibadah pagi, dan disitulah disiplin rohaninya. Kita kumpul semua disiplin rohaninya, kemudian nanti makan pagi bersama, saya ingat. Kemudian kita diutus masing-masing ke tempat pos masing-masing. Nah, saya waktu itu ke bagian toko buku. Saya masih ingat betul di jalan apa itu Om ya? Imam Bonjol. Imam Bonjol. Toko bukunya di sana. Ya, dan aku dosen. Karena itu kan bangunnya sekali subuh gitu di toko buku itu saya sering tiduran. Jadi saya sering tiduran. Tapi yang saya masih ingat jelas adalah dua hal itu. Disiplin secara kehidupan dan disiplin secara rohani. Bagaimana juga kita bisa melihat dari dekat kehidupan Om Frankie dan Nah, kalau saya dari luar ya, maksudnya dari sisi yang mengamati dari luar, karena kan saya nggak pernah benar-benar masuk di dalam. Iya. Itu pelayanan Gunung Kidul 12 ini adalah pelayanan yang secara spesifik itu kita suka bilang itu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah gitu, Om. Yes. Untuk sulit dilayani. Itu apa benar, Om? Siapa yang jadi target pelayanannya Om di situ? Kalau mungkin bisa saya bisa tanya seperti itu. Ya, memang itu goalnya itu untuk orang-orang yang bermasalah. Jadi ada yang bermasalah itu latar belakang krisis kasih. Dari krisis kasih dalam keluarga, hubungan orang tua dan anak, akibatnya bisa narkoba, pencuri, pembunuh, lesbi, homo dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu awal sampai itu muncul karena saya ingat waktu saya bertobat 1985, itu November akhir. Nah, 1986 itu di hati saya sudah ada bahwa ya masih banyak orang yang mengalami seperti kamu. Kamu juga krisis kasih, ya. Karena sampai hari ini pun umur saya menuju 72 tahun, saya pun belum tahu siapa papa mama kandung. Yeah. Nah, krisis kasih itulah Tuhan bilang masih banyak. Nah, nanti kamu lihat, kamu akan bisa menjadi bapa bagi mereka di dalam kebutuhan mereka. Dan nah, makanya itu yang kita buat sampai hari ini, dan sampai hari ini masih tetap itu goal kita. Tidak keluar daripada jalur di mana Tuhan kasih warna pelayanan di rumah itu. Itu tahun berapa Om mulai start pertama kali? 1986. 1986. Di rumah itu pertama kali 1986 ya. Ya. Jadi waktu bertobat itu sudah, itu saya ingat waktu saya di pesawat, saya dijamah Tuhan. Setelah datang dari satu yayasan training center tuh, Lawang Bible Training Center. Oke. Nah itulah di pesawat itu saya dijamah Tuhan, itu betul-betul saya merasa merdeka, lepas dari masa lalu saya. Karena 31 tahun kan saya hidup dalam tekanan, sakit jiwa saya, bukan gila gitu, tapi jiwanya sakit, fisik juga sakit. Nah waktu dibebaskan itu, di pesawat itulah secara impresi saya dengar Tuhan bilang, masih banyak orang seperti kamu, kamu harus pedulikan mereka. Dan Tuhan kasih itu mungkin dalam bentuk belas kasihan yang sangat kuat gitu ya. Jadi dasar pertama saya cuma mengasihi dan bisa mengampuni permasalahan diri saya yang 31 tahun saya tertekan. Iya. Dan itu terus berkembang sampai di rumah saya praktek itu. Nah, saya lihat revival di rumah itu. Itu berarti Gunung Kidul itu awalnya tuh rumah kediamannya Om Frankie ya? Ya. Nah, ceritanya gimana tuh Om? Kok rumah bisa kediaman sampai itu, dan saya juga mengusahakan home industry, bakmi. Ya, saya ingat itu ya. Nah, itu dari orang tua. Kalau di Rock Ministry legend ini ya. Dari orang tua angkat. Jadi dari itu, jadi anak-anak itu dulu kan semua kerja. Ada dari desa mana-mana, suku bangsa mana, dengan orang tua. Nah, saya pun waktu itu masih sebagai mantan pelatih karate. Jadi mereka itu saya yang latih dulu karate. Latih karate? Jadi termasuk Pastor Henry ya? Oh, saya enggak. Itu sudah enggak dapat. Jadi kurikulum itu sudah dihilangkan. Karung tepung itu kita pakai untuk buat baju mereka. Oh. Nah, waktu saya bertobat itu muncullah ide. Nah,
mereka ini bisa dilatih untuk jadi murid Yesus. Nah, jadi saya cuman berdasarkan mengasihi, mengampuni, terutama diri saya dan setiap orang yang pernah menyakiti saya. Saya mulai di situ. Dengan ayat yang saya bisa, saya juga dengar dari hamba Tuhan, praktek. Nah, tapi saya lihat, itu saya bertobat, saya kembali, saya mulai itu, ya 2 minggu itu terjadi revival di rumah. Mereka dari kepercayaan lain, tiba-tiba bisa ngepel, ketemu Yesus. Wow. Bertobat. Ada juga yang, tiba-tiba mau datang di situ, bekerja sebagai asisten keluarga di tempat lain, minta izin saya mau sembahyang di kamar itu. Saya bilang boleh aja. Tapi di luar saya sudah ajar anak-anak bahwa kita harus berdoa untuk dia. Dia juga mengalami Tuhan. Nah 2 minggu itu saya lihat Tuhan buat perkara besar, termasuk saya, mama angkat saya yang pelihara saya, dan juga istri saya. Itu Tuhan jamah. Nah dari situ saya lihat the power of love itu sama forgive. Akhirnya itu dasar pelayanan, dan sampai hari ini saya ingat itu, jadi menerima anak-anak itu cuma dasarnya itu. Nah cuma sampai dengan sekarang ini belajar lagi, terus belajar dari generasi ke generasi, makin dilengkapi, makin berkembang dengan cara-cara Tuhan, dengan kekuatan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, semua dalam kehendaknya ya. Saya tidak bisa itu selesaikan, bahkan sampai hari ini saya sedang berpikir, pasti nanti ada orang yang meneruskan. Amin. Ya. Sampai hari ini belum ketemu, tapi gambarannya sudah ada. Ya. Jadi awal itu Om, waktu Om buka itu berapa orang gitu Om? Oh, itu dasarnya dengan anak-anak yang kerja di home industry itu. Oke. Itu kurang lebih ada 7-10 orang. Wow. Tapi yang tidak mau lompat pagar pulang. Wah, jadi begitu di pemuritan jalan ada yang lompat pagar pulang? Ada pulang. Oke. Itu, jadi yang mau ya sudah, dia ikut sampai bertobat. Dan dari mereka itu ada juga yang pertama keluar jadi sarjana Undiknas. Ya. Hari ini jadi pengusaha toko spare part. Iya. Nah, Om, ini kan waktu Om ceritakan awal muasalnya kan dari home industry yang karyawan itu. Tapi kan waktu berkembang kan ada orang-orang yang ngirim kan, anak-anaknya yang bermasalah itu datang. Nah, apakah dari sini kan mulai berkembang banyak ini, tante itu bisa menerima enggak? Karena orang makin banyak nih. Itu gimana kira-kira? Jadi istri saya juga membantu mengelola usaha orang tuanya. Ya. Jadi waktu saya mulai 85, 86 sampai 88, 89 saya bergabung dengan satu gereja. Ya sekarang itu Rock. 90 saya full time. Nah, saya sudah tidak lagi mengurusi home industry itu. Orang tua angkat saya, mama tuh yang jalankan, istri saya tetap keluarganya punya usaha mereka lakukan. Nah sebelum saya masuk itu saya sudah minta izin sama istri saya dan mama. Silakan kamu di dunia pilar gereja full, kami ikut nopang. Nah, anak-anak itu pun tetap kita ada persekutuan. Nah nanti kalau mereka masuk, kita layani mereka ikut kerja. Tapi berjalannya waktu sampai orang tua angkat saya meninggal, usaha itu kita tidak lagi jadi komersil. Saya buat sampai hari ini yang kita sebut mie kejujuran. Orang boleh ambil bakminya, bayar sukarela. Uangnya juga boleh diambil. Uangnya juga boleh diambil. Kalau mau boleh diambil. Dengan banyak pada umumnya ambil. Uangnya juga diambil. Ternyata ada kadang-kadang sisa. Nah itu yang sampai hari ini kita punya operasi yang namanya operasi 3S. S pertama itu segereja, S kedua seiman, itu sesama. Nah itu dalam bidang apa aja? Yaitu mie kejujuran. Boleh ambil minyak, boleh juga ambil duit. Dan itu banyak membantu orang. Juga ada sisa dari uang itu tidak kita olah untuk kepentingan kita. Kita pakai lagi yang yaitu nabung. Uang itu yang sisa itu kita bantu
segereja, seiman, sesama, beli nasi-nasi yang mereka punya, nasi bungkus. Nah itu jadinya nabung, nasi bungkus. Anak-anak bagi-bagi nasi bungkus menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Nah, terus kita ini juga seringkali terima beras dari mana-mana, luar Bali, dari Bali. Nah, kita latihan anak-anak itu juga seminggu itu kan 3 kali berdoa dan berpuasa. Ya. Saya juga tetap ikut sampai saat ini kalau saya di Bali, yaitu puasa Daniel, parsial, total. Nah, beras itu kan berlimpah. Nah, kita punya pemikiran lagi, babe, peduli dalam bidang babe, bagi beras. Bagi beras. Kepada mereka ini segereja, seiman. Tadi nabung. Terus juga satu lagi namanya pelayanan KB, bukan keluarga berencana, saudara yang dengar ya. Itu kerja bakti. Jadi jalan Gunung Kilo itu kita yang bersihkan. Wow. Dalam 2 minggu sekali, dan dulu kita ditolak, ditolak keluarga setar tangan nggak bisa terima. 15 tahun kami sulit dalam mau buat training itu, tapi puji Tuhan. Sekarang orang melihat Yesus yang hebat, Tuhan yang ajaib, apa yang kita buat. Itu kan yang dilayani itu kan ya bisa dibilang orang-orang yang sulit lah gitu ya, dalam tanda kutip ya. Itu dari awal tante mendukung atau ada pergumulannya ya kalau saya bayangkan mungkin ya. Jadi karena waktu saya bertobat, Tuhan juga lewat tante, Puji Tuhan. Tuhan juga lewat mamanya Om, dalam 2 minggu itu. Oke. Akhirnya itulah mereka support waktu saya bilang, saya mulai dalam pemuridan itu, support terus, sampai saya full time juga support. Jadi makanya saya pesan kalau suami istri enggak sevisi dan senilai itu Sulit. Jadi kita boleh berbeda, tapi goalnya sama. Bahwa semua yang kita buat ini untuk mempermuliakan Allah. Menjangkau. Karena goal Tuhan jadikan semua bangsa apa? Murid. Karena kita di pastoral aja kan ngalamin ya, bahwa suami istri aja kadang urusan anak aja bisa ribut gitu. Apalagi ini dalam hal pelayanan yang anak orang lain. Anak orang lain, orang-orang yang sulit, dan di dalam rumah kita bawa mereka tuh ke Masuk dalam rumah tempat kita tinggal. Jadi saya bayangkan itu bukan pelayanan yang mudah. Iya. Dan mungkin ini mesti kasih tahu sahabat pelayanan Kavi ini, maksudnya tinggal di rumah bukan tinggal sementara loh Om ya. Berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Itu rata-rata per orang berapa lama itu Om di situ Om? Jadi pemuridan itu kita mulai sampai saat ini, itu berkembang ya. Orang masuk itu pokoknya dari mana aja. Kadang-kadang melalui YouTube, internet, mereka dengar. Nah, saya pengen tanya itu juga tadi. Saya berkhotbah, mereka dengar. Atau melalui anak-anak yang sudah pelayanan dari mulut ke mulut ya, mulut ke mulut ya. Mereka kirim, yang penting hatinya siap, mau, kita terima. 3 bulan dia sudah di rumah, dia dilatih untuk submit kepada pembinanya. Makanya saya fokus gini, bagi saya pelayanan yang Tuhan percaya ke saya akan gagal kalau saya bawa mereka fokus ke saya. Betul. Tapi kalau pelayanan itu berbuah banyak dan tetap, bawa mereka untuk kenal Tuhan. Sehingga mereka bisa bersama-sama kita bertumbuh Kristus di rumah. Nah 3 bulan itu, kalau mereka sudah bisa, dilanjutkan lagi 6 bulan. Nanti sampai 1 tahun, sekarang ini, dulu belum, saya biayai mereka untuk kuliah. Dan untuk tahun sekarang lebih banyak saya bicara kuliahnya itu di pilar gereja. Dulu di umum. Nah di umum itu saya tidak punya goal. Karena saya lihat tidak ada gereja-gereja yang bisa nambung mereka. Ada yang lulusan dari perawat, pembisnis, tidak ada. Nah, saya pikir saya sekarang, di umur sekarang saya ini, saya fokus ke pilar gereja. Nah, jadi kalau mereka sudah kuliah 5 tahun, lulus S1, mereka kita utus magang, di mana mereka merasa. Tapi bukan semua harus di rock. Kalau sudah keluar, jadi mereka kemana? Mereka bilang, kami mau ke Papua. Saya kontak teman-teman yang ada di situ. Dan mungkin ini teman-teman juga perlu tahu loh ya. Berapa orang Om dari lulusan itu yang sekarang saat ini udah jadi pendeta atau gembala Om? Jadi sebenarnya kalau dari dulu sampai sekarang itu, menurut catatan yang mereka administrasi itu sekitar 180. Wah, 180 orang yang pernah tinggal. Tapi yang nama saya ada nggak?
Kalau mereka drop out Om ya. Kalau 1 sampai 3 bulan dianggap itu turis. Jadi kalau yang Jadi 180 yang berapa minimum ya 3 itu bulan? jujur paling banter saya lihat itu 20%. 20%. Kenapa saya bilang 20%? Karena goal saya itu bukan mereka cuma jadi gembala. Ya. Terus punya gereja. Nah, Ya. bagi saya ada ndak berbuah banyak Ya. dan tetap. Ya. Regenerasi dalam discipleship. Ya. Tapi sekarang yang kita di Rock Ministry aja, ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ada beberapa pemimpin hebat di tempat kita ini yang jebolan Juga dari jebolan situ ya dari- Om ya. Berapa orang itu Om? Kak Jonathan Anton. Kalau itu ya. kan dari Alas Sumbawa, Joko sama Sien. Ada juga kenal. Steve, ada juga Petrus. Nah ya paling kurang mungkin 15 sampai 20. Iya, 15 termasuk sampai yang 20 youth leaders, Iya, Papua beberapa juga youth leaders ada. sekarang juga. Dan itu bukan semua di Rock. Iya, bermacam-macam. Ada juga di Duri, di mana Sumatera, di mana Riau Daratan itu bukan di Rock. Iya, Jakarta juga bukan. bukan di Rock. Tapi Om, ini kan tidak harus mereka ujungnya itu jadi hamba Tuhan atau full timer ya. Iya. Adakah yang keluar dari Gunung Kidul 12 ini mereka berhasil di usaha, usaha, ada. ya, bisnis misalnya gitu. Salah satu itu This is April. Itu kan cukup. Iya. This April. Iya, baju ya, Ya, fashion baju ya. fashion. Ya. Istri saya pernah beberapa kali juga beli produknya. Juga bakmi, Bang Milungke. Oke. Wow. Nah itu yang kemarin saya juga baru dari Ronggo, yaitu Ani itu ya dia buka cup salon. Tapi di situ dia juga bangun itu. Ada pelayanan. Mungkin next time ibadah. kita perlu undang ya untuk kita bisa Nah, cerita ada beberapa. inspiring Tapi story. ingat saudara yang dengar juga bahwa bagi saya tetap tidak semua jadi. Ya. Tidak semua jadi. Karena bagi saya tuh gagal itu bukan karakter mereka, tapi gagal itu perbuatan mereka. Jadi saya percaya mungkin mereka juga dengar masih ada kesempatan mereka bisa bangkit. Oke. Itu tetap sampai ke puncak berbuah. Gagal itu bukan karakter mereka, tetapi Perbuatan. perbuatan mereka. Perbuatan itu bisa berubah. Nah ini Om, ini kan yang tadi kita udah ngobrol banyak, datang orang-orang tanda kutip segala bangsa ini. Challenge apa, tantangan utama apa yang Om pernah alami ya, yang selama Om membina mereka ini? Coba mungkin ada kejadian apa gitu yang jadi challenge banget membuat Om sampai, aduh kayaknya nyerah gitu ya. Tantangan terbesar yang selama ini pernah dialami Om. Selama Om berapa puluh tahun ya ini ya? Ya selama ini tetap tantangan-tantangan itu terjadi. Saya punya prinsip itu begini, bahwa masalah yang saya hadapi tidak ukurannya semua sama. Ukuran semua sama. Tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Tidak pernah lebih besar. Iya. Nah jadi kalau saya dalam menghadapi mereka macam-macam. Ada yang pakai nama saya nipu, pinjam duit. Bisa. Ada yang di dalam rumah kami terjadi perzinahan. Di dalam di Gunung Kidulnya. rumah. Ada. Bisa dicari solusi, berubah juga. Ya. Terjadi pencurian. Pencurian, ambil barang. Mencuri juga bukan ambil di rumah aja, kadang-kadang keluar. Sampai itu harus kita tangani. Oh jadi dia nyuri di luar, tinggal di dalam. Ini luar Jadi biasa. banyak, ada yang mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Ada juga yang disekap mau dibunuh. Oh sesama mereka? Ya, jadi ada. Jadi, Wah itu saya nggak tahu tuh. Untung saya nggak tahu. oh ya kan berkembang Ada dari cuma turis tadi katanya. makanya saya bilang dari Untung saya nggak tahu ya. masalah ke masalah itu selalu ada. Oke. Ya, kalau sekarang ini yang saya hadapi karena di dunia gadget ini generasi milenial Milenial. sama Z. Ya. Makanya saya betul bahwa ada penyakit baru yang saya baru tahu juga itu lagi belajar saya itu yaitu yang burn out. Ada juga brain rot. Itu penyakit baru itu untuk generasi milenial dan Terus Z. segala mental health issue Ya, segala jadi macam ya. kelihatan baik di luar mereka. Iya. Mereka itu sebenarnya kosong. Berarti yang di rumah sekarang ini lebih banyak orang-orang milenialnya. Milenial dan Z. Gen Z. Gen Z. Yang sudah baby boomer sudah ada. Karena itu saya dapat dari apa yang Tuhan taruh ke saya untuk dari tahun kemarin.
saya sudah goalnya ke generasi lebih X, muda, ya? Y, dan Z. Ya. Berarti mereka lagi SMP, SMA, kuliah, betul ya? Ada yang pada umumnya datang putus sekolah ya. Putus sekolah dan sekolah lagi. Kita kasih paket C. Oh, paket C. Tapi berarti sekarang udah ada pembina-pembina di situ yang bantu Om untuk Oh, jadi pembina selalu setiap masuk baru gini. Saya jelasin. 3 bulan masuk, yang seperti dahulu dia yang bina. Nah, juga mungkin ini bukan bicara apa, tapi ini warna di rumah kita. Jadi mereka masuk 3 bulan, yang membina ini yang mengurusi kebutuhan sabunnya apa. Karena mereka ini sudah lewat 3 bulan, kami kasih uang saku. Oke, petty cash. Nanti kalau dia sudah lewat 3 bulan ini kami juga kasih uang saku. Ya. Dan kadang-kadang mereka dapat uang saku, saya lihat sekarang ini mereka taruh juga di operasional. Sehingga kadang-kadang uang itu mereka bisa pakai mau penjangkauan ke Nusa Penida. Mereka tidak nyusahkan saya minta duit lagi. Mereka pakai uang itu untuk pergi penjangkauan. Bahkan sekarang saya lihat mereka makin lebih dewasa. Zaman dulu tuh uang parkir dia minta. Uang bensin sekarang sudah enggak. Jadi memang kita belajar banyak. Saya belajar. Makanya saya bilang hidup itu untuk belajar. Semakin saya berumur, saya lihat saya makin senang. Semakin saya bisa belajar dengan mereka ini, saya bisa ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Bisa setiap hari, kadang-kadang setiap minggu. Jadi persoalan itu tetap baru. Tapi janji Tuhan juga selalu baru. Man. Jadi pembunuhan itu, sekarang ini sudah enggak. Ya. Sekarang ini yang saya lihat bukan itu lagi. Bohongnya. Jadi kejahatannya berbeda. Ya, kadang-kadang mereka dapat berkat makanan. Kadang-kadang itu udah dimakan, disimpan sampai busuk. Tidak menghargai berkat yang dari Tuhan. Nah, di situ saya belajar. Ternyata orang dari desa itu juga kadang-kadang mentalnya tuh belum siap untuk diperkaya. Nah, makanya kita ajarin mereka. Tuh, jadi ya. Kadang-kadang mereka, jadi siap mereka dapat uang saku beda. Karena mereka bantu saya masih juga sekarang pergi pelayanan, saya anggap mereka mendukung pelayanan. Di rumah itu kan mereka yang jaga perawatannya. Jadi bertubuh Kristus, mereka mau belanja, kita kasih mereka kartu kredit. Mereka sudah belanja, mereka dari pulang laporan, pemasukan sekian. Setiap bulan kita ada evaluasi. Jadi sebenarnya itu kerinduan saya waktu saya mulai expand gereja. Untuk bisa terjadi di gereja. Nah, saya selalu bilang gagal, teman-teman marah. Apanya gagal pengembalanmu? Ya karena mereka lihat ada gedung, jumlah jemaat banyak, sedang saya bukan itu goalnya. Mana orang-orang yang dimuridkan? Tolak ukurnya beda. Tadi sebenarnya saya juga pengen tanya pertanyaan ini, Om. Gitu. Apakah Om pada waktu memulai pelayanan Gunung Kidul ini dan berjalannya waktu, Om melihat ini sebagai sebuah pelayanan yang melengkapi gereja, atau memang sesuatu tuh yang cenderung gereja tuh nggak bisa lakukan, Om? Untuk melengkapi gereja dan berharap gereja bisa buat ini. Berharap gereja bisa buat ini. Tapi ternyata saya lihat sulit karena baru Tuhan berikan saya arahan. Karena waktu kamu menggembala itu semua banyak kan merger. Bukan dari nol. Itu lebih sulit. Oke. Kalau di rumah karena dari nol mereka masuk. Artinya dari nol gini. Mungkin percaya Yesus tapi belum menghidupi dalam yang mereka percaya dan mereka tahu. Nah, itu diarahkan. Itulah. Jadi kalau sekarang saya dengan mereka sudah keluar pun hubungan itu tetap ada kadang mereka telepon, ya. Jadi bagaimana ya? Itu yang kerinduan sebenarnya hati saya. Makanya saya sekarang saya bilang gagal bukan bilang bagaimana. Itu pribadi saya dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku, berbuah banyak dan tetap. Tapi ini nggak apa-apa ya, saya rasa kita bahas di sini sebagai sebuah pembelajaran dan mungkin jadi sebuah evaluasi juga kan buat gereja kan. Om Frankie, dari pengalamannya Om Frankie, apakah Om Frankie melihat gereja sekarang ini, Om, itu kesulitan dalam mereka itu menerima dan memuridkan orang-orang yang seperti ini? Apakah ada kayak kesan orang-orang sulit ini mungkin kayak datang ke gereja tidak ada tempat buat mereka, atau tidak diterima, atau nggak ada pemuritan yang bisa cocok untuk mereka, atau gimana, Om? Ya kalau saya melihat tuh begini, tidak semua gereja ya, tetap mereka ada juga yang bikin pemuritan. Cuma yang saya lihat bedanya kan pemuritannya tidak living together. Hidup bersama.
is the problem. Saya pun orang-orang yang dari luar banyak minta dimuridkan, masih ada jalan. Tapi sulit untuk kita tahu perkembangan. Jadi makanya saya tahu warna yang Tuhan kasih ke saya ini, bagi saya itu anugerah ya. Tapi saya berharap supaya bisa ada yang juga mendengar ini, bisa punya hati bagaimana. Karena kalau orang mau buka gereja kan banyak. Ya. Berlomba-lomba orang mau buka gereja. Tapi buka rumah pemuritan. Buka rumah. Seperti ini saya kalau tanya sama Tuhan, dia bilang, "Dah lah, bukan bagian saya." Bukan juga. Nah, sedangkan saya bertahu ini satu anugerah, saya dipercayakan. Bahkan sampai ada yang bilang, apa yang mereka panggil saya, "Om buat." Kan Om tidak pernah tuntut itu duit. Mereka malah dikasih duit. Yang lain enggak. Iya. Mau ikut seminar-seminar ini kan perlu bayar. Iya. Ini dikasih duit lagi. Ya itu warna yang sulit. Karena memang yang, mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip seperti ini memang nggak bisa cuman sekedar pemuritan yang sifatnya kelas aja ya. Harus sifatnya itu hidup bersama dan sehari-hari. Itu yang saya rasakan yang tadi saya bilang saya cicipin 1 bulan itu, hidup bersamanya. Jadi bukan materi-materi, informasi-informasi, ayat-ayat yang di-sharingkan atau dikhotbahin, tapi hidup bersama itu yang memang di gereja secara organisasi kita nggak dapet. Kita cuma kelas-kelas pendalaman Alkitab, pemuritan gitu. Atau mungkin small group. Small gitu group, tapi hidup bersama yang setiap hari ketemu 24 jam. Wah, ini beda lagi. Ya. Jadi kalau orang mau tanya saya, lihat saya, jangan tanya istri saya. Pasti dia bela saya. Tanya anak-anak yang di rumah, siapa itu Om Frankie? Nah, baru bisa tahu. Nah, itu saya juga open dengan mereka, boleh koreksi saran mereka. Dan saya bersyukur sampai hari ini bahwa kami dalam pemuritan ini, kami lihat Tuhan bikin progres. Jadi semua yang saya dipercayakan menyampaikan isi hati Tuhan itu hasil diskusi kita bersama. Yang saya punya kerinduan itu menggenapi dari Sion keluar pengajaran. Iya. Tapi yang penting tadi Om Frankie juga udah tegaskan di depan kan. Yang penting ujung-ujungnya adalah kita kembalikan lagi mereka juga ke gereja-gereja lokal. Ya. Ujung-ujungnya mereka harus tertanam di gereja lokal. Betul. Tapi tidak dipaksakan harus di satu merek gereja. Iya. Tapi selama mereka di rumah harus satu gereja. Iya. Dan selama mereka kuliah hanya satu perguruan. Iya. Karena untuk memudahkan saya pantau. Betul. Tapi nanti kalau dia sudah keluar dari rumah, terserah. Bahkan ada juga pernah dulu jadi, dari kepercayaan lain dia sudah, taruhlah sudah jadi pendeta. Saya nggak usah sebut dari kepercayaan mana. Nah itu sampai dibaptis, dimuridkan, dia keluar hilang, dia kembali lagi Anda. Kembali lagi. Dan nggak tahu hilang kemana. Ini kan namanya manusia nih Om ya. Menghadapi orang-orang sulit yang tidak bisa diatur. Ada pernah nggak Om selama dari mulai 1986 itu sampai sekarang ini mungkin ada satu titik puncak, capek, give up, mau menyerah? Tuh. Rasa capek mau menyerah itu sementara. Setelah saya makin belajar baru tahu. Capek dan menyerah itu karena bereaksi. Orang bereaksi itu pasti daging kan keluar. Bereaksi terhadap masalah yang ada. Ya, tapi begitu saya mulai renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan tolong saya. Firman itu yang saya temui. Jadi lagi bisa melanjutkan. Contoh, kayak mereka pakai nama saya, tipu di sana sini. Terus tiba-tiba, ini pernah terjadi tuh, saya disuruh yang harus ganti. Nah saya ngomong, loh, saya enggak ada pernah punya tanda tangan untuk dia utang di luar. Tiba-tiba saya yang harus ganti. Tagihannya datang. Nah, saya pun berdoa itu. Memang ada impresi bilang, kamu yang ganti. Saya pikir Tuhan kok seperti itu pengajarannya. Jadi orang ini hutang pakai nama Om Frankie di personal guarantee-nya gitu. Wow. Terus saya tanya hamba Tuhan yang lebih senior, mereka bilang, iya kamu. Nah, saya bingung, kok bisa gitu ya? Oke, saya bilang Tuhan, saya akan taat. Seberapa yang saya punya uang saya cicil. Karena cukup besar. Cukup besar. Ya, singkat cerita, waktu saya pelayanan ke satu kota, saya dapat duit cukup banyak. Saya pikir saya akan cicil dulu. Tapi dia di kota itu bilang, enggak, itu pakai untuk uang tempat rumah misi itu untuk furniture-nya kamu yang bayar. Oh di kota itu? Iya, bisa lagi. Nah, tapi
Mungkin 2 minggu, 3 minggu, saya terima sebuah surat. Saya pikir, cek nih. Enggak, putih dia bersih. Saya buka tulisan. Ada seorang dari jemaat bilang, hamba Tuhan juga, sudahlah, jangan pikir itu. Tuhan sudah suruh kami urusi itu semua. Nah, disitulah saya nangis. Waktu nangis itu saya bilang, Tuhan, saya dengar lagi impres itu. Sekolahmu mahal. Kamu harus mengalami ini, tapi kan enggak bayar apa-apa. Apa utang-utangmu? Aku Tuhan yang ngurusin semua. Wow. Nah, dari situlah saya makin mengerti bahwa ternyata semua persoalan ada kala Tuhan sengaja. Sengaja bukan untuk merusak. Kalau dunia sengaja itu yang jelek. Sama dengan Alkitab karena Tuhan sengaja memperpanjang waktunya tinggal lagi 2 hari. Tahu-tahu Marta dan Maria sudah kepanasan doang. Lazarus sudah mati. Kok datang terlambat? Lalu Tuhan bilang, mana kuburannya? Pergi sana, bangkit. Dia sedang tunjukkan bahwa untuk membangkitkan orang mati, tidak ada yang bisa kecuali dia. Nah, disitulah saya belajar makin mengerti sekarang. Oh, jadi setiap itu, nggak usah khawatir kalau kita dalam kebenaran. Happy ending pasti ada. Karena dia jalan kebenaran. Jadi kalau bilang tawar itu ada, tapi tidak membuat saya terhanyut. Saya selalu ingat, yang penting merenungkan kasih Tuhan lebih besar ya. Ini saya mau kepo dikit nih Om. Jadi Om kan akhirnya mengambil alih untuk menggantikan uang itu. Nah, orang yang pakai nama Om itu bertobat nggak akhirnya? Udah, hilang. Hilang juga. Tapi yang aku tanya, yang aku mungkin mau tanya ada gini ya. Apakah Om melakukan semua pelayanan ini pada akhirnya juga ternyata Om sadari Tuhan itu merubah seorang Frankie Utana lewat pelayanan ini, Om? Betul. Yang saya jadi bisa terkesan sekali itu kan saya ini krisis kasih. Nggak pernah ketemu papa mama kandung. Fotonya juga enggak, apalagi fisik. Dan papa mama, kalau bilang saya waktu bertobat papa angkat saya sudah meninggal ya. Mama angkat tidak pernah mau dengan jelas siapa dia, juga sudah meninggal. Nah itu waktu saya melayani, intimidasi itu datang bilang gini, kamu melayani kemana-mana, banyak orang yang kamu tolong, tapi kamu sendiri mana mujizat? Tidak pernah ketemu orang tua kamu. Nah itu membuat saya tuh kayak terpukul ya. Saya terus kejar mama saya. Sampai saya sudah melayani, mama saya tuh meninggal 2021. Itu sebelumnya 2020 masih saya tanya dia. Karena penasaran. Sampai saya dengar satu lagu. Makanya saya suka bilang, bagi saya pribadi maaf bukan mengganggu iman percaya saudara. Berarti saya cuma kenal ada lagu yang benar, lagu yang salah. Saya kurang bilang lagu rohani dan lagu duniawi. Karena lagu dalam gereja pun ada juga yang salah. Yang salah? Misalnya, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kan nggak pernah meninggalkan kita. Dia sudah ada dalam kita, pada setiap saat dia bersama kita. Lagu di dunia, bilangnya burung kutilang, bunyinya trililala. Coba piara burung itu udah bunyinya. Enggak bunyi trililala. Jadi yang benar dan yang salah. Nah waktu saya dengar sebuah lagu bahasa Mandarin, saya bisa bahasa Mandarin sedikit ya. Karena saya punya sekolah, terpaksa itu. Lagunya gini, Tan ni lao le, tou fa pai le. Tunggu sampai kamu tua, rambutmu putih. Kamu akan bisa ngerti tentang seorang mama. Wow. Nah waktu itulah saya bisa dialog dengan Tuhan. Dia bilang waktu kamu dikasih minum susu itu bukan air ASI. Mamamu yang apa? Siapa yang buat? Saya bilang mama. Itu bukan mamamu. Di balik itu aku yang menolong kamu. Kaget saya, makin nangis saya. Terjadi lagi pemulihan. Waktu kamu belajar merangkak, belajar jalan, siapa yang menopang kamu? Kalau mau jatuh, mama, bukan aku. Tapi waktu kamu sekarang sudah pelayanan di mana mengalami Tuhan, terus kamu lagi masih cari dia, itu bukan aku. Tapi di balik itu biar kamu tahu, masa kamu sudah menikmati segini banyaknya dari aku, terus hal ini kamu perbesar. Wah, dari situ langsung saya bilang, betul, berhenti. Saya tidak lagi ungkit-ungkit ini,
saya tetap percaya saya adalah warga kerajaan Allah, keturunan ilahi, makanya nama belakang saya Utana, balik baca dari belakang Anatu, artinya anak Tuhan. Wow. Itu yang buat saya jadi problem demi problem saya kalau lihat, saya makin mengerti bahwa sebenarnya di balik itu semua ada maksud Tuhan yang besar. Dan kalau kita tetap dalam rencana Tuhan ya. Dan kalau saya boleh kesaksian dikit ya, saya kenal Om Frankie ini juga sebenarnya udah cukup lama ya Om. Dan mungkin teman-teman terutama yang di Rock Ministry mungkin setuju sama saya bahwa dulu Om Frankie ini terkenal yang paling galak. Galak dan disiplin. Disiplin. Ya kaku juga. Ya. Kaku, boleh ya. Dulu terkenal sekali di kalangan anak-anak praise and worship. Kalau udah Om Frankie yang pelayanan tuh nggak boleh salah tuh main musik segala macam ya. Tapi semakin kesini mungkin banyak juga yang setuju bahwa Om Frankie sekarang ini seperti Om Frankie yang sangat berbeda. Jauh semakin lembut, semakin sabar. Belum lembut. Belum. Lagi menuju. Semakin Om. Tapi ini saya ada satu cerita ya. Kan? Tapi sambil minum saya ya. Iya. Enggak apa-apa. Tapi maksudku gini. Kalau misalnya pelayanan itu tadi kan pelayanan yang sulit. Kalau Om Frankie itu ngejalanin pelayanan itu dengan hati yang benar. Sebenarnya kan harusnya Om Frankie ini jadi orang yang makin keras, makin galak, makin. Tapi semakin kesini semakin lembut. Semakin lembut. Nah itu buat aku kesaksian pribadi bahwa wow ternyata Om Frankie bisa meresponi pelayanan dengan hati yang benar. Jadi bukan hanya kalian lah, mereka yang pernah tinggal di rumah pun melihat perbedaan. Apalagi berbeda sekarang. Itu mereka sekarang berpikir apa nilai-nilai hidupnya juga sudah berubah. Nilai sih enggak lah ya. Nah ini Om, sorry, ini saya mau cerita satu ini, tapi kalau mau diedit, berarti sahabat Bible and Cafe nggak akan dengar ceritanya. Tapi ini cerita lucu dan sekaligus membuktikan bahwa Om Frankie yang dulu itu seperti apa. Ya, disiplin, tadi kaku, terus galak lah galak, ya. Saya bisa bilang galak. Om masih ingat nggak? Kita dulu pernah, saya kebetulan ada di Timur waktu itu, belum Timur Leste sekarang ya. Kita lagi makan bersama. Nah, saya ingat betul Om Frankie itu paling gak suka orang makan tuh gak habis. Iya, saya ingat cerita itu. Ngeri ya? Nah, saya waktu itu makan, saya ingat betul di meja makan tuh nasi putih, sayur, dan ada ikan goreng. Nah, saya bilang ke Om, saya udah makan ikan gorengnya. Wah, gatel nih. Ini udah gak fresh, gitu kan. Saya bilang, Om, gatel Om, gak usah dimakan. Nah Om Frankie kan disiplin, habisin Hen. Enggak Om, ini gatel Om, ini udah busuk, ini udah fresh. Nah Om Frankie makan, begitu Om Frankie makan, iya gatel Hen, buang. Tapi di situ saya mau kasih tahu bahwa walaupun kita udah bilang gatel nih, Om Frankie masih bilang, jangan buang-buang makanan. Kamu harus makan kasih habis. Betul. Ya itulah, memang kan dari waktu ke waktu kan, jadi saya juga belajar. Saya belajar tuh begini bahwa tidak semua orang yang bisa seperti apa yang Tuhan percayakan saya. Yang saya hidupi. Makanya saya ini sekarang belajar untuk mengerti orang lain di posisi mereka. Belajar untuk pakai sepatu mereka lah. Untuk tahu seperti ini. Makanya dalam pembinaan sekarang ini udah beda juga. Ya. Kalau dulu contoh mereka masuk di tempat kamar doa, terlambat bangun, saya siram. Itu dulu. Zaman saya kali ini ya. Kalau lagi doa siram, Bapak? Belum. Lagi doa syafaat. Enggak, waktu itu enggak. Lagi doa syafaat, ngantuk-ngantuk. Tidur ya. Saya masukin garam. Wow. Nah, Jadi kan belajar bahwa baru ngerti bahwa saya tidak bisa merubah orang. Yang bisa tuh diri mereka dengan Tuhan. Nah makanya sekarang ini arahnya makin jelas. Tapi ya tetap saya pegang nilai itu enggak. tapi sorry Om, saya potong. Apakah dengan Om ubah metodenya yang dulunya keras, terus sekarang ini kan lebih mengerti mereka itu, hasilnya itu berbeda nggak? Kalau bilang hasilnya tuh berbeda, saya lihat enggak. Cuman generasinya di dalam, beda ya. generasinya berbeda. Jadi penekanan sekarang kita kan ke nilai. Saya ambil contoh, dulu juga waktu saya mulai itu, yang dilihat tuh semua setan. Usir setan. Lihat rumah orang, lihat setan. Nah, belakangan kan makin belajar, Tuhan bilang, kok cuma yang dilihat setan baru kamu ingat saya. Nah, sudah ubahlah. Bahwa di situ ada setan, di situ juga ada Tuhan. Jadi lebih bagus bawa orang kemana? Ke Tuhan. Nah, jadi itu lebih bicara ke nilai.
Nah memang generasi sekarang ini kan sudah berubah. Sudah tidak lagi seperti dulu tuh loh kan. Yang disiplin militer lah. Sedikit Itu saya ingat mana-mana tuh mereka militer kan betul. lari ke pernik-pernik, kuasa gelap. Sekarang ini kan enggak. Di era sekarang ini kan jiwa mereka lebih kritis. Nah, jiwa inilah kita bawa mereka ke dinilai. Ini saya kepo lagi nih Om. Dulu kan klinik-klinik seperti kuasa gelap dan segala macam. Tantangan mana lebih berat Om? Urusan dengan klinik-klinik itu atau dengan gadget sekarang? Untuk yang milenial ini kan sekarang kan gadget nih. Buat Om lebih challenge mana nih? Dulu hantunya di rumah, sekarang hantunya di dalam di HP. Jadi kalau challenge itu bagi saya itu begini. Nah, itu yang tadi saya bilang, setiap masalah itu ukurannya sama. Sama. Tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus lihat dari pandangan Tuhan. Karena Tuhan juga ada di era sekarang. Nah, kita belajar dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman orang yang menghadapi anak-anak ini. Ya toh? Contoh yang sekarang ini ada di rumah, dia dari desa. Dulu pemikiran saya orang desa itu kan lebih rajin dari orang kota. Harusnya. Bangun pasti lebih pagi. Harusnya tuh? Ya. Oh sekarang sudah enggak. Karena dia baru datang jam 6 doa, masih belum bisa bangun untuk ikut. Karena di tengah-tengah orang sudah bersekutu, dia ngantuk-ngantuk. Baru saya tahu penyebabnya ya gadget. Oh, gadget. Karena kan di desa itu pun kan sudah ada wifi. Iya. Nah, itu yang saya lihat penyakit sekarang ini. Oke. Jadi yang lebih banyak yang saya lihat itu penyakit itu malas dan bohong. Tidak fokus pada pencipta. Lebih banyak fokus pada kesenangan mereka, ciptaan mereka, hasil-hasil. Nah itu yang kita banyak buah pandangan ini berubah. Ya karena saya juga kan dulu begitu. Kalau doakan orang mau lihat hasil. Tidak jadi hasil seringkali ada sedikit, aduh kok begini ya. Sedangkan sumbernya itu yang terpenting. Siapa yang buat mujizat itu? Tuh yang saran. Jadi kalau bilang mana lebih berat itu saya tidak bisa bilang mana yang beli. Yang itu pokoknya kita sekarang dengan Tuhan. Iya. Udah itu aja. Jadi gitu. Oke. Ini mungkin sebagai penutup kita minta Om Frankie cerita atau bagikan terakhir buat sahabat Bible and Coffee ya. Yang supaya bisa menginspirasi kita semua. Karena tadi aku ingat juga Om Frankie kan tetap pesan semoga konten ini tuh bisa menginspirasi orang-orang untuk meneruskan pelayanan ini. Yang mungkin para sahabat Bible and Coffee belum terlalu familiar dengan pelayanan seperti ini. Mungkin kalau kita sebut kata pemuritan, discipleship itu kelas. Kelompok kecil duduk ada leadernya. Nah ini padahal ini kan sesuatu bagi yang hidup bersama bagi hidup. Nah kira-kira nanti Om mau tutup episode ini. Om kasih sedikit success story sukses mungkin ya. Cerita sukses di balik semua ini puluhan tahun Om kerjain ini supaya teman-teman sahabat Bible and Coffee ini bisa atau mungkin kalau siapa tahu atau mungkin gini Om ada satu success story yang paling menginspirasi mungkin yang paling berkesan buat Om Frankie mungkin. Kalau boleh. Kalau bilang paling tuh sulit. Hampir setiap anak dari daerah tuh beda-beda. Karena itu saya lihat Tuhan unik. Dan ukuran suksesnya berbeda-beda setiap orang. Mereka buat beda-beda. Lain-lain semua ya. Nggak sama. Ya? Jadi yang saya lihat itu cuma gini. Ada yang di rumah, dia sudah tidak mau ikuti aturan. Dia berontak keluar. Tapi tiba-tiba firman yang dia dapat, bisa dia berubah di sana. Terus telepon kami, minta maaf. Oh sudah keluar ini dulu, baru telepon. Minta maaf. Ada yang tiba-tiba jadi gembala sudah. Udah langsung pelayanan. Sudah jadi gembala, sudah pegang jemaat. Jadi di situ saya belajar untuk diri saya bahwa di rumah tempat Tuhan percayakan kami itu tidak menjamin orang yang datang ke rumah kami itu bisa berubah. Oke, setuju. Yang Tuhan pakai. Yang menjamin bisa berubah kalau dia mau dengan Tuhan. Tuhan yang berubah. Ya, saya ingat juga banyak orang tua yang anaknya nakal, nggak bisa diurusin, titip di rumah Om Frankie. Nanti jadi baik. Solusi instan gitu. Biar beres kasih Om Frankie aja deh. Kasih Om Frankie aja jadi baik. Makanya jadi kita sadar bahwa kita ini bukan juru selamat. Yesus yang juru selamat. Setuju Om. Nah, jadi kalau tadi bilang itu,
Kalau mau bilang sukses story itu bagi saya itu begini. Sukses itu adalah orang yang setia menghidupi firman. Itulah sukses. Nah, sehingga kalau saya pergi ke desa, kota, ketemu anak-anak yang saya tahu dulu latar belakangnya bagaimana. Itu saya lihat mereka itu tetap setia menghidupi firman, nah buah itu nyata. Dalam pengembalaan mereka, ada yang mereka muridkan, sampai terjadi ekspans, ada satelit-satelit, hasil pemberitaan ini, mereka yang menjadi gembala. Iya. Itu dalam sisi gereja. Ada yang dalam usaha juga saya lihat, mereka sudah usaha maju, temannya juga dulu latar belakang dia kena narkoba, ada temannya juga kena bertobat, dia tampung, dia ajak kerja berbarengan. Itulah. Iya. Itu di dunia bisnis. Nah, di dunia misalnya politik, nah itu belum ada kita. Politik belum ada ya? Kalau pilar pendidikan sudah, pilar gereja, bisnis juga entertain ada, pilar untuk development for the poor untuk itu juga ada, tapi yang kami belum itu di pilar Politik. di government. Tapi saya percaya dari generasi kepada generasi pasti akan muncul. Iya. Nah, jadi harapan saya kita bisa hari ini dalam konten ini maunya saya gini, apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, biar saudara-saudara yang dengar, di bagian apa yang Tuhan percayakan bisa buat seperti ini, silakan buat. Silakan dibuat. Karena ini butuh rumah pemuridan ini banyak, sehingga kita melihat kegenapan itu terjadi bahwa yang goal daripada Yesus kan pergi jadikan semua bangsa murid. Nah itu bisa terjadi. Nah, tidak usah takut tentang proses, tidak usah takut tentang masalah, karena tetap di balik itu kalau kita punya hati untuk terus setia kepada firman, kita akan lihat semua Tuhan campur tangan dan kita akan merasa begini. Nanti kita akan ketemu seperti saya baru kemarin pulang dari Ronggo. Waktu saya ke desa itu, saya ingat 1988 atau 89 saya ke sana. Itu perjalanannya dari Malang tuh harus bisa sampai 2,5 jam. Ya. Dari Ronggo ke Nawonggo 4,5. Sekarang cuma 45 menit dan sudah 25 sampai. menit. Nah, yang bikin saya bukan soal jalan itu, anak-anak yang pernah di tempat kami itu saya lihat, dia punya hati, dia bukan gembala, dia menikah, dia buka skap salon di depan, di belakang itu dia buka tempat ibadah, semua orang boleh pakai, gereja boleh pakai. Makanya nggak ada gereja di sana, nama-nama itu. Nah, bagi saya itu satu kebanggaan dengan Tuhan, lihat, hebat itu tuh. Ada hasil. Ada juga yang saya lihat, di desa mana orang tua tadinya jadi petani, tempatnya juga untuk orang-orang kampung situ ibadah. Sekarang anak ini jadi gembala. Nah, itu kita lihat. Ya. Dan ada juga yang saya lihat dulu saya ambil dari dusun, nggak tahu naik sepeda juga nggak tahu, mesti dorong sepeda. Sekarang di dunia pendidikan S2 lagi, jadi guru. Jadi guru. Saya sendiri bangga dengan Tuhan. Saya nggak pernah punya ijazah formal, S1, S2 tidak ada. Lulusan saya Gunung Kidul 12. Tapi saya bangga dengan Tuhan, dari Tuhan percayakan keuangan, hidup seperti ini, saya biayai mereka untuk ada yang jadi S1, ada yang S2. Makanya Tuhan bilang, mau apa kamu? Kamu udah punya ijazah, tapi kamu bisa buat orang itu apa? Nah, bahkan sekarang ini yang terakhir ada satu keluarga yang datang ke kami, dia S2, suami istri, sedang mau belajar. Nah, itu buat saya kayak satu hadiah yang sulit saya ukurkan. Bahwa saya berharap setelah dia belajar dia bisa teruskan di mana Tuhan tempatkan, nggak tahu juga dia maunya bagaimana. Itu. Dan yang paling menginspirasi aku, Pastor Henry, saya ada gini, cuman karena ketaatan dan ketersediaan Om Frankie untuk membuka pintu rumahnya, Tuhan itu pakai itu untuk membuka banyak pintu di luar yang sana lain. untuk hidup dirubahkan, bahkan mungkin nyawa diselamatkan, ya Om ya, dan orang-orang yang Tuhan itu pakai dengan lebih luar biasa lagi.
Nah makanya banyak sekarang ini yang saya lihat selalu kalau orang mau buat pikirnya gini, uangnya bagaimana, nanti jadi apa. Nah, itu. Saya mau mulai juga tadinya tuh lantainya tanah, dindingnya bedek, ranjangnya kayu, tikar, kutu busuk banyak. Ya sampai hari ini orang lihat itu proses perjalanan. Kalau kita punya hati mau, makanya saudara latar belakang apa? Bagi saya gini, mari latar belakang itu masih banyak orang lain yang saudara sudah pulih, tolong yang punya latar belakang seperti itu. Kalau saudara narkoba, diberkati, tolonglah orang-orang itu. Saudara lesbi, tolonglah yang sudah dipulihkan orang-orang seperti itu. Semua latar belakang kita yang kita pulih, jangan lupa bahwa itu kita terjadi gitu karena Tuhan. Saya sadar betul. Tidak pernah dapat kasih belayan papa mama kandung. Saya ketemu Tuhan, makanya betul. Sekalipun ayah muda ibu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambut. Saya merasakan pelukannya, rangkulannya. Sampai masa putih rambut saya. Sudah putih nih, cuma ada putih-putih. Bukan pakai obat, karena mungkin minyak rambut. Akhirnya saya nikmati gendongannya. Nah, makanya saya mau bilang, bagi saya sekarang, starting right, finishing great. Itu yang bisa saya memulai dalam kebenaran, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Kita semua pasti mati. Saya harap saudara tahu, kita semua pasti mati. Makanya setiap hidup hari ini pikir bahwa pasti mati. Semua tidak ada yang abadi. Lakukanlah hari itu dengan nilai-nilai kebenaran, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Dan ingat, sebenarnya kita hidup 2 kali. Mati sekali. Mati kedua kali tidak akan bisa menyentuhkan kita. Kita bukan sorga tempat tujuan kita akhir. Sorga itu tempat peralihan dari bumi ke rumah Bapa. Nanti juga dibangkitkan. Memerintah kembali dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you. Sahabat Babylon Coffee, ya. Kita udah dengar begitu panjang ya ceritanya ya. Saya ngalamin sendiri. Pastor Anthony melihat pelayanan dari beliau ya. Dan jadi kalau aku boleh bilang nih ya, konten yang kali ini itu adalah konten yang spesial dan mungkin sedikit berbeda. Ya, karena hari ini kita nggak belajar tentang sebuah doktrin atau ayat. Tapi mungkin ini spesial konten di mana kita lebih terinspirasi. Betul. Daripada sebuah cerita pelayanan yang udah mungkin menyentuh kehidupan kita semua ya kalau kita di dalam Rock Ministry. Harapan saya untuk teman-teman yang nonton episode ini, mungkin ada di antara saudara yang dengan mendengar konten ini, mungkin saudara bisa ambil langkah awal, terinspirasi untuk mengambil langkah awal. Mungkin Tuhan udah taruh di dalam hati saudara tentang panggilan ini atau gairah ini ya Om. Tapi mungkin seperti Om Franky tadi bilang, takut untuk melangkah karena ini memang bukan pelayanan yang gampang, yang mudah ya. Ya, membuka pintu rumah kita untuk kita bisa melakukan pelayanan seperti ini bukan panggilan yang mudah, tapi semoga saya berdoa untuk lewat konten ini mungkin Tuhan bisa menguatkan saudara. Atau kalau ada juga teman-teman hamba Tuhan, teman-teman pelayan Tuhan juga yang mungkin selama ini melakukan pelayanan penggembalaan, pemuritan dan mulai ngerasa capek atau mungkin mulai merasa tawar hati, mungkin burn out atau mau menyerah. Saya harap Tuhan bisa pakai konten ini untuk menguatkan saudara, menyegarkan kembali menginspirasi saudara untuk tidak menyerah, karena apa pelayanan yang saudara lakukan itu bisa mendatangkan berkat dan hasil yang luar biasa. Dan juga mungkin yang terakhir untuk teman-teman yang nonton ini, mungkin kalau saudara adalah orang-orang yang tadi mungkin diceritakan di dalam cerita ini adalah orang-orang yang mungkin hidupnya saudara melihat hidup hancur, berantakan ya. Saya harap lewat konten ini, saudara juga bisa tahu bahwa tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan. Untuk Tuhan itu bisa pakai hidup saudara dan merubahkan hidup saudara. Wow. Iya. Oke, kita bungkus konten kali ini. Kita tutup ya. Thank you Om Franky untuk waktunya dan sharing-sharingnya. Sudah bungkus pakai pita lagi. Pakai pita ya. Sign seal delivered ya. Oke, sahabat Babylon Coffee, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Amin.